Beng beng. Jumpa lagi dengan kami di Podcast Bantal. Kali ini ada aku Siti Syafia Salsabila dari kelas 10 IPA 2 dan Aku Nadia Faila Sufa dari 10 IPA 1. Dan kali ini kita ada narasumber nih Nadia. Iya. Boleh perkenalan dulu dong Kak? Halo, nama aku Iman. Aku merupakan bagian dari tim literasi yang menjabat sebagai duta literasi. Yeay. Kak Iman ini adalah anggota literasi yang banyaknya kerjanya di belakang layar, guys. Jadi kita tuh jarang gitu ngeliat Kak Iman di podcast gitu kan. Iya. Tapi kan nggak tahu aja sebenarnya di podcast itu banyak juga kerja kerasnya Kak Iman. Ya Iya, kan, Kak? rata-rata Masa ya sih? kan? Makanya Kak Iman ini kata Miss Indri itu adalah Bapak literasi. Bapak literasi. Karena kalau- Bapak rumah tangga literasi. Aku masih ingat Miss bilang itu. Karena kalau tanpa Kak Iman itu tuh kayak Gak jalan nih Kak. Nih, ini video-video aja kan Kak Iman semua. Nah, bahas video, topik yang kita bahas kali ini nih ada kaitannya juga kan tentang videografi gitu. Kita kali ini mau bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan videografi atau videografinya. Kalau Kak Iman di videografi lebih suka ngapain nih? Di videografi, aku sih lebih suka ini ya, ngerekam, nge-shoot, ngambil-ngambil footage, ngambil video, dokumentasi. Oh, jadi kayak ngambil dari angle berbagai Iya, macam. mau angle, masalah angle gitu ya. Kalau untuk angel itu sendiri, kakak kan udah suka tuh ya. Berarti kakak udah lumayan berpengalaman. Ada tips nggak kak buat kami bagaimana cara mendapatkan angel video yang bagus gitu? Angle video itu kan termasuk komposisi ya, komposisi. Sebenarnya di komposisi itu kita pertama tuh harus tentuin konsep. Misalnya video apa yang kita buat, biasanya komposisinya ini itu. Biasanya kalau aku sih lebih banyak nyari referensi gitu, referensi dari internet. Misal kita mau bikin video podcast gitu, referensi di internet, misalnya di YouTube gitu, gimana sih komposisinya, gimana setnya, Iya. gimana kameranya. Karena beda misalnya beda isinya, beda cara nge-shootnya juga kebanyakan beda gitu. Ya, apalagi kan Misalnya vlog sama podcast beda. apalagi outdoor, indoor kan pasti beda kan, banyak Iya. rintangan yang berbeda di indoor maupun outdoor gitu kan. Misal kita di indoor harus mikirin blockingan, kita mikirin sweet spot, angle yang pas, gimana sih biar Biar nggak ruangan- kelihatan ada yang kosong. ya ruangan kita nih kelihatan setupnya kelihatan rapi. Ini contohnya. Ini yang bikin siapa nih setupnya nih? Agak terharu saya sih ya. Siapa ya? Siapa ya yang bikin? Miss Indri dan teman-teman. Iya, Miss Indri yang bikin. Atau Kak Iman? Oh iya, Ya, dia ini humble ya guys. agak tidak. Tidak menonjolkan diri kan. Jadi banyak banget ya yang diperhatiin buat ngambil video itu. Iya, itu tuh nggak bisa, ibaratnya nggak bisa asal-asalan aja ya kayak. Kadang kamu aja yang nge-video, padahal kita tuh nggak tahu gitu. Ya asal video jadinya malah proporsinya nggak jelas. Jadi Ya. Di kamera kan juga biasanya ada grid itu Iya, ya. grid, Nah, kita Kalau bisa boleh tahu grade itu apa? garis. grid yang garis-garis pembatas. Oh, oke. Biasanya videografer itu manfaatin itu buat nentuin komposisinya biar di Apa kamera bagus di hasilnya tengah. lebih proporsi di tengah atau di samping. mau di sampingnya dipasin di garisnya. Itu biasanya orang manfaatin itu sih, Iya. yang sebutannya rule of grid sebutannya. Oh, yang kayak bentuk cangkang keong gitu Ya bukan itu sih? ada salah satunya itu, tapi paling dasar yang Yang garis. 9, kotak 9 gitu. Jadi kebagi 9 kan jadinya. Iya, tahu. 3x3 biasanya. Iya. Berarti untuk ngambil video ini pertama kita harus nentuin konsepnya dulu gitu ya. Kayak kita mau ngambil video apa, di mana, kapan juga ya. Dan juga kalau video ini kalau nggak ada konsepnya ntar pas beneran mau ngelakuin tuh jadi amburadul ibaratnya gitu kan, kayak jadi bingung mau ngapain, mau nggak terjadi videonya ngerapi asal-asalan Iya. aja. Jadi kita harus punya konsep dulu nih biar setidaknya ada, kita tahu mau nge-shoot apa ya kan. Ada tujuan. Tujuan ya, harus ada tujuan. Terus kalau video ini tuh nggak lengkap biasanya kalau nggak ada editingnya. Kalau kakak di editing
berpengalaman juga nggak Kak, editing video? Kalau editing sih pasti pernah. Karena kalau nggak diedit ya nggak tayang dong videonya. Videonya nggak jadi. Habis direkam udah gitu, mau diapain videonya? Raw footage ya. Ngedit sih paling ya sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan. Misal podcast ya kebutuhannya apa, di cut ini segala macem. Kalaupun perlu ditambahin efek ya tambahin. Color grade mungkin. Ya color grading, diwarnain atau perlu tambahin teks. Ya sebatas itu sih kalau aku yang visual efek tuh belum terlalu mendalami sih. Tapi kalau Kakak kalau ngedit yang tadi itu pakai apa? Pakai HP atau pakai? Iya, sama aplikasi yang sering digunainnya itu apaan? Iya. Seringnya sih di laptop, di Adobe Premiere Pro ya. Oh. Kalau di HP pusing aku malah lihat kecil itu ya. Karena dari awal belajar udah langsung biasa ke di PC. Oh, jadi itu Kakak awal mula belajar emangnya sejak kapan, Kak? Iya. Mulai belajar, mulai seneng ya di video tuh kelas 8 SMP. Dulu tuh kan ada OSIS di SMP. Nah, aku tuh nggak OSIS sebenarnya, tapi karena di situ ada minat di video, jadi ikut bantuin OSIS di event-event kayak class meeting, ada event hari apa gitu, hari besar. Ke bidang TI-nya. Iya, bidang TI-nya, dokumentasinya. Di situ belajar lewat YouTube sebenarnya. Oh, jadi otodidak gitu. Nggak ada Banyak yang sih. ngarahin gitu. Dari YouTube. Dari YouTube. Kan banyak YouTubers kan yang bikin tutor video ini, bikin cara color grade, ngedit, padahal dari basic aja ada ya, misalnya cara nge-cut video yang bagus. Iya, dari basic, dari nol. Pokoknya dari nol banget. Cara nge-cut aja ada dulu di YouTube tuh. Oh, jadi cara nge-cut itu ada. Walaupun sederhana itu nggak ada orang bikin tutorial. Jadi ini nih kalau masalah videografi nih, kalau kita udah punya niat dan udah punya passionnya, apalagi ya belajar sendiri itu kayak bisa banget gitu. Kita kayak dalam 1 bulan 2 bulan ibaratnya udah bisa bikin hasil yang bagus banget. Jadi yang Untuk kita seorang perlu pemula. itu niat ya. Niat, passion. Niat sama usaha. Nggak semua orang juga passionnya ada di hal videografi. Ya kadang aja kan ada teman-teman kita gitu ya. Di zaman sekarang sebenarnya harusnya siapa sih yang nggak bisa ngedit dengan teknologi yang simple di HP gitu. Di HP aja udah ada semua Banyak gitu. ya. Kayak misalnya kayak CapCut itu kan itu udah bagus banget. Iya, CapCut, VN, KineMaster, iMovie kan. Nah, karena kan di teman-teman kita ini kan kebutuhan paling dekat lah kalau dalam video itu tugas ya. Iya, tugas video. Nah, itu ada aja yang nggak bisa ngedit itu kan. Iya. Sebenarnya zaman sekarang udah jadi kebutuhan ngedit video buat tugas. Ini udah awam banget ya kan. Iya, harusnya ada kemauan buat belajar karena masih ada yang nggak bisa kan. Padahal sesimpel itu, mau ngedit di HP tinggal cut pilih apa Tambahin videonya, teks apa. iya, tambahin teks, tambahin efek apa gitu kan. Iya. Harusnya udah mulai Belajar Iya, ya. belajar. Karena itu juga udah kayak kebutuhan apa-apa harus video, apalagi ini mau PJJ lagi ya kan. Iya, PJJ ini PJJ. tugas video mulu. Iya. Karena guru nggak bisa langsung ngawasi gitu. Jadi kita dikasih tugas video gitu. Tapi juga ya editing video ini lebih awam lagi, kita lihat dari jedak-jeduk. Iya, bener banget. Sangat awam sekarang, kayak semua orang bikin jedak-jeduk. banyak efek-efek gitu Iya ya. kan, itu tinggal preset doang. Nah, kakak pernah nggak sih bikin jedak-jeduk? Aku kayak ngeliat Kak Iman Nggak bikin pernah sih kalau jedak-jeduk Kak Iman ya. bikin jedak-jeduk kayak aneh gitu. Tapi penasaran pernah. Tapi bikin sendiri gitu ya. Dari aplikasi apa gitu kan, penasaran ini gini nih sebenarnya bikin sendiri atau memang ada aplikasinya gitu kan. Jadi itu tuh orang bikin sendiri. Terus itu dijadiin preset, jadi dia ngupload. Oh. Nah, jadi orang kita Orang ini lain tinggal tinggal make, tambahin. kita tinggal Iya. make. Tapi ada juga Yang bener-bener buat dari awal ya kan. ada yang dari awal. Aku dulu bikin gituan. Cuma itu seru juga sih. Itu lebih ke masalah Have fun. video editing bagian efek-efek. Foto-foto gitu biasanya. Iya, Jedak-jeduk. foto. Tapi keren juga nggak sih kalau misalnya dilihat kayak Iya tuh kayak keren banget tuh kan, nyindir orang pakai jedak-jeduk. Kesenangan sendiri masing-masing sih Iya. masalah itu.
Kalau kakak berarti ini kalau bukan jedak jeduk, kakak lebih suka ke videografi yang gimana kak? Videografi yang kayak gimana? Ya kalau aku sih sesuai kebutuhan aja ya. Misal Tapi kalau aku ngeliat dari Instagram kakak tuh ya kayak yang sinematik gitu. Iya. Kayak ngeliat video yang kakak yang shoot Kalem-kalem orang terus gitu ada nggak sih? ada quotes-quotesnya gitu oh kan. yang ya aku dulu sering bikin gitu yang misal lagi kan kebetulan aku juga seneng jalan-jalan gitu ya. Lagi jalan-jalan gitu ya walaupun sekedar random ya hitungannya, ada monyet gitu lewat kan direkam, ada kapal lewat direkam, ada mobil dijadiin satu digabung jadinya kan, dikasih musik udah gitu jadi kan video sinematik ya. Walaupun sebenarnya simple tapi kalau dilihat rapi gitu Ya kan kalau rapi manis ya. gitu ya. Bagus. Jadi kalau udah punya talentnya ya kak udah gak apa-apa gitu, walaupun apapun aja yang di shoot asal proporsinya tepat misalnya gitu Ya kan. walaupun tanpa ada suara gitu, tanpa ada kita ngomong kan tetap Kalau manis rapi gitu, videonya ya. rapi. Adem gitu ya dilihatnya, kayak bagus. penyejuk mata. Berarti ini kakak pas awal-awal belajar apa nih kak yang harus diperhatiin pas awal belajar? Apakah pengambilan gambarnya Iya, atau hal-hal apa? yang kakak harap kakak tahu dari awal gitu. Iya, yang tahu tipsnya dari awal. Kalau dulu aku dari SMP belum punya kamera ya. Nah, pas awal punya mikir gini, aku kayaknya passionnya di sini. Tapi terkendala di gear, di alat. Langsung mikir, gimana kalau aku nggak bisa kalau nggak punya alat gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak tahu di HP itu ada namanya kamera. Ya kan? Kamera kan bisa dimanfaatin semaksimal mungkin. Nah, tips dari aku sih pertama memaksimalkan gear gitu. Iya, maksimalkan apa yang kita punya dulu ya. Nanti selanjutnya ya berjalan aja. Aku dulu aja pertama punya HP, terus belum tahu kamera tuh gimana, pinjem temen kan, ada yang punya nih, pinjem, ada acara kelas meeting itu, aku coba bikin pakai kamera. Oh jadi ternyata kamera gini. itu belajar sendiri juga? Sebenarnya dulu punya tapi sempet rusak gitu kan. Dan itu nggak terlalu bagus, malah bisa dibilang Bagusan HP gitu. itu kameranya jadul, malah bagusan HP kita zaman sekarang. Tinggal pencet sekali udah kan, tinggal mana gitu kan yang mau direkam. Iya, jadi yang kakak harap kakak tahu dari awal itu maksimalkan aja dulu apa yang kita punya. Dia jangan kayak ngelihat orang-orang udah punya gear, udah punya lightning, udah punya kamera segala macam. Yang nggak perlu dulu kita maksimalkan apa yang kita punya dulu. Maksimalin dulu skill kita, latihan dan Kalau terus udah punya latihan. kamera ntar udah bagus banget. Jadi kalau skill kita udah mentok di gear yang kita punya, baru kita upgrade gear. Nah baru di gear yang baru kita upgrade lagi skill kita kan. Iya, nambah lagi skillnya, pengalamannya, banyak lagi disuruh-suruhnya ya kan ya. Agak sibuk emangnya bagian videografi. banget sih. Kayak dan juga ya kalau aku mau curhat dikit, kalau masalah TI ini ya Allah, misalnya aku awalnya apa, desain grafis, terus menjalan, nah dia bisa nggak sih gini, terus jalan lagi, nah dia bisa nggak sih gini, kakak gitu nggak sih, apa aku doang, nggak mungkin kan. Kayak biasanya kakak bisa videografi, tapi Iman bisa nggak sih kalau bikin ini, kalau bikin promosi buat ini, bukan ini gitu. Bikin poster. Kadang ada gitu kan, karena orang ngertinya wah ini dia bisa Kalau udah kayak ngoperasiin komputer iya, gitu. wah pasti bisa semuanya ini. Padahal kayak enggak. Ada bidangnya masing-masing. Di videographer sama video editor aja beda sebenarnya. Tapi ya karena itu masih satu ini kan. Terus iya, kayak video editing aja, kayak video editing kayak kakak tadi, yang misalnya hal-hal sinematik gitu, dibandingin video yang bikin efek-efek gitu kan, itu juga beda. Tapi orang kayak mungkin orang dari luar kayak, oh kalau bisa ini ya pasti bisa itu, karena Ya kadang disuruh Iya. desain. Jangan tolong dong editin kartu ucapan ulang tahun anak saya. disuruh orang tua, bisa nggak sih bikin ini, kan kamu udah bisa bikin ini, pasti bisa gitu. Padahal sebenarnya kita tuh bisa ya, cuma di mata orang awam mungkin bagus-bagus aja, cuma bagi kita yang pernah ngeliat orang lebih bagus lagi, jadinya kayak punya aku nggak sebagus itu Iya, gitu sebenarnya. Jadi kayak bisa-bisa aja, itu kan apa, belajar ya di HP aja kayak Intinya
bergerak di sesuai bidangnya. Nggak usah maksa, malah kalau nggak bisa ya udah ditolak gitu kan. Nggak Iya, perlu. jangan jadi people pleaser guys. Iya, betul. Malah kita sendiri yang keberatan jadi Iya sih. memberatkan diri Tapi kadang sendiri. nggak enak juga kalau mau nolak gitu kan. Atau ngerasa, saya nggak tahu sih kalau kayak gini atau enggak ya. Kalau ngerasa liatin editan orang kayak, padahal aku bisa, ini kenapa jelek banget punya orang nih gitu. Kayak aduh. Kayak, Sebenarnya orang punya iya. timelinenya masing-masing ya. Mungkin kita kita ngelihat orang, aku bisa nih gini, bisa lebih bagus. Nah itu Sayang kita banget. di masa lalu yang pas saat itu kan pasti ada juga orang yang Yang merasa bersalah. ya, aku juga punya timeline sendiri dulu pas masih awal pemula. Mungkin dia besok makin bagus kan, makin bijak banget iya. Jadi intinya itu tuh kita harus latihan sama terus latihan buat ningkatin skill kita ya. Terus tuh juga kita tuh butuh usaha ya guys. Karena kalau kita gerak tapi kita nggak ada niat yang kayak cuman Di situ-situ aja. apalagi dengan paksaan kayak berat banget hati kita itu ya kan. Salah niat. Karena kan video itu kan story ya, basicnya story. Nah kalau kita males nyari ke dunia luar ya, kita nggak dapat video yang bagus, kita nggak bisa dapat cerita ini. Kan orang mau betah nonton gitu kan karena storynya bagus, karena visualnya bagus gitu. Atau pembicaraannya menarik. Ya gitu kan, karena ada usaha dari kita gitu kan, pengen nampilin nyajiin konten yang menarik gitu kan. Aku mau ngasih ini sih, ada efek-efek, ada cerita, walaupun ceritanya singkat sebenarnya kan, ada tambahan audionya jadi lebih manis gitu kan. Jadi biar bisa manja di mata gitu ya. Menarik. Enak dilihat juga. Nah guys, jadi guys, akhir kesimpulan dari podcast ini adalah kita harus usaha ya kan. Usaha, niat juga, Iya, dan kalau alat masalah- walaupun terbatas. Maksimalkan aja dulu apa yang kita punya. Dan videografi juga banyak Banyak manfaatnya juga. manfaat, terus banyak cabangnya ibaratnya. Ya kayak ini tuh padahal kita udah ngomong banyak banget padahal, tapi ini cuma bagian syuting dan sedikit editing gitu. Baru bagian awal-awalnya aja, bagian dasarnya aja. Dan kita kalau mau lebih lanjut itu kita bisa cari sendiri di YouTube gitu. Banyak ya kan Kak YouTubers. banyak. Nah, Kalau udah passion, kalau ngeliat niat orang lain dan belajar sendiri, bakal bisa jadi bagus banget, percaya aja. Oke. sekian dulu nih podcast dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ulang. Nah, apa dikat? Enggak. Dari Bisa dikat. Nobody's perfect ya guys. Nobody's perfect. cut. Nah ini orang yang suka ini ya guys. Sutradara. Iya, our sutradara. Jadi, salam dulu ya. Oke. Tuh, Ini ya. 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.